Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi siswa-siswi kelas 10 TKRU. Hari ini kita akan membahas mengenai special tools atau special service tools. Ya, yang kita bahas ini ada beberapa special tools, tidak semua karena jenisnya itu sangat banyak ya, sehingga kita membahas beberapa yang mungkin sering kita jumpai. Oke, mungkin kita langsung mulai. Yang pertama, pengertian dari SST atau Special Service Tool, ya singkatannya SST, merupakan peralatan khusus atau peralatan spesial yang digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan perbaikan komponen otomotif atau komponen mobil atau motor. Alat ini digunakan ketika hand tools dan power tools tidak bisa melakukan pekerjaannya ya, maka dibantu dengan SST ini. Apa saja jenis SST ini? Ya, yang pertama ada bearing puller attachment. Ini puller khusus yang didesain untuk melepas bantalan bearing yang berada pada posisi tidak dapat dijangkau oleh puller biasa. Bantalan ini dapat dilepas dengan cara bearing splitter dipasang sedemikian rupa sehingga memisahkan bantalan. Caranya, keraskan baut pengikat bearing splitter hingga mendesak bantalan lepas dari tempatnya. Ini terdiri dari dua bagian ya, yang dihubungkan oleh dua bolt. Kedua bagian ini memiliki bentuk setengah lingkaran, yaitu yang atas dan yang bawah, dengan bagian tengah dibuat lebih tipis. Bagian pinggir yang tipis ini dipasang di bawah bearing dan diatur peletakannya oleh dua bolt yang agak lebih besar ini. Setiap bagian memiliki lubang digunakan untuk memasang push puller untuk menekan. Nah, ketika ditekan pada bearing maka mendesak bearing untuk lepas. Jadi tidak perlu yang namanya betel dan palu untuk melepas bearing, karena itu dapat merusak bearing atau komponen di sekitarnya. Yang kedua, oil seal puller. Ini digunakan untuk melepas perapat oli atau pada bagian oli pada transmisi, seal oli poros belakang dan bagian dan sebagainya, bagian lainnya ya. Kaki atau jauh dari puller ini, jenis ini dibuat dengan bentuk khusus untuk dapat mengeluarkan perapat oli atau oil seal yang dipasang ya. Puller dimasukkan pada tempat perapat oli atau oil seal tadi atau kaki puller pada posisi yang benar, kemudian dilepas perapat oli. Ini dimasukkan nanti untuk melepas oil seal pada kakinya itu yang di ujungnya, dengan cara nanti diputar atau ya agak seperti screw ya atau kuping ya, tapi ini pada oil seal. Kemudian ada bearing cup puller. Fungsinya untuk menarik bearing yang terpasang pada lubang atau silinder, sama seperti bearing bearing attachment tadi, cuma ini pada bearing yang terpasang pada silinder atau lubang. Kemudian ada universal puller. Ini untuk membantu melepaskan bantalan atau bearing dari shaft agar lebih mudah. Dengan menggunakan alat ini kita tidak perlu melakukan pukulan untuk melepas bantalan,
sehingga lebih aman bagi shaft atau meminimalisir kerusakan. Seperti di awal Pak Edi sampaikan, tidak usah menggunakan alat-alat lain seperti palu ya, yang dapat merusak bearing itu sendiri dan komponen di sekitarnya. Ini kalau di sini pada shaft. Kemudian ada clutch aligning tools yang digunakan untuk meluruskan atau memposisikan kampas kopling ya, diluruskan atau disenterkan lah, ditempatkan pada posisinya agar benar-benar di tengah sebelum baut plat penekan dipasang atau dikencangkan. Jadi kampas remnya itu diposisikan yang benar baru dipasang plat ya. Alatnya adalah ini. Kemudian sliding hammer, fungsinya untuk melepas komponen di mana posisi untuk memukul komponen tersebut tidak dapat diakses dengan palu biasa yang mungkin berada di dalam atau di ruang yang kecil di mana palu tidak bisa masuk untuk memukul ya atau untuk digunakan, maka diperlukan sliding hammer ini. Kemudian ada ring piston kompresor ya, alat yang dipakai untuk menekan ring piston pada waktu pemasangan ring piston dan piston ke dalam silinder. Fungsinya adalah menekan ring piston pada saat memasang ke blok silinder. Piston ring kompresor dibuat dalam berbagai ukuran, menyerupai silinder linear yang telah dilengkapi dengan penyetel. Penyetel berfungsi menyesuaikan diameter piston ring kompresor, baik membesar atau dengan mengecil. Ketika digunakan ring kompresor SST yang hanya digunakan dalam satu pekerjaan saja, yaitu hanya untuk menekan ring piston ya, atau memasang ring piston dalam silinder ya, fungsinya itu saja. Untuk memperbesar dan memperkecil lubangnya ini menggunakan ya penyetelnya ini, kunci L nya ini ya, kunci L nya ini di setel agar lebih pas ringnya nanti, bisa besar bisa kecil. Kemudian ada ring piston expander plier atau tang piston ya, bentuknya seperti piston karena memang ini salah satu jenis tang spesial. Itu alat yang digunakan untuk melepas dan memasang ring kompresi piston dari alur ring pada piston ya. Cara penggunaannya seperti pada gambar yang kecil ini yang di lingkaran, karena kita tahu ring piston itu letaknya berada pada dalam lingkaran ring ya, lingkaran piston itu ya agak masuk, maka digunakanlah alat seperti ini. Ditekan maka ring akan bisa agak melebar sehingga keluar dari pistonnya. Kemudian ada valve spring kompresor. Ini digunakan untuk melepas dan memasang pengunci katup pada taper. Seperti pada gambar ya, katupnya yang berada pada taper merah ini, alatnya yang berwarna silver ini. Katupnya ini, nah ini ya dijepit dengan valve spring kompresor, kemudian ditekan ya seperti mencongkel, nah maka katupnya lebih mudah dilepas. Kemudian coil spring kompresor, nah ini baut khusus, ada dua baut dibuat khusus untuk menekan coil spring atau spring atau per agar lebih pendek sehingga mudah dipasang. Nah, ini dua baut ini saling bekerja sama untuk menekan ring atau coil spring ya, coil spring atau coil per ini agar dipendek dan mudah dipasang. Kemudian ada ball joint separator. Nah, fungsinya untuk melepas ball joint dari dudukannya dengan mudah.
ya. Bal join separator berarti untuk melepas bal join pada mobil atau mesin ya. Pada suspensi mobil biasanya ya, bal join itu. Kemudian ada disc brake piston kompresor. Nah, ini berguna sebagai alat untuk menekan piston di bagian kaliper rem cakram agar mampu kembali renggang. Jadi kita ingin mengganti kampas rem, kita perlu alat ini agar piston bisa kembali rata dengan kaliper rem sehingga terpasang dengan mudah. Untuk mengganti kampas rem ya, seperti pada gambar ya, di kampas rem ini dikencangkan, kemudian agar lebih mudah pemasangannya. Kemudian yang terakhir ada adjustable C-spanner. Nah, ini digunakan untuk melepas dan memasang spanner nut, cylinder rod head pada hydraulic cylinder, dan sprocket retaining nut pada beberapa mesin. Jadi fungsinya sama seperti spanner biasa, tetapi ini digunakan pada nut atau mur ya, atau baut yang tidak bisa dikerjakan oleh spanner lainnya ya, spanner biasa hand tools ya. Maka digunakanlah special tools atau alat spesial dari golongan kunci, yaitu adjustable C-spanner. Ya, tadi ini adjustable C-spanner materi terakhir kita untuk special tools. Mungkin ada beberapa special tools lainnya yang belum Pak Edi jelaskan pada materi kali ini. Mungkin next Pak Edi jelaskan langsung atau melalui PowerPoint atau presentasi atau materi di pertemuan selanjutnya. Oke, materi-materi ini boleh kalian screenshot untuk bahan belajar ya, untuk tugas-tugas yang Pak diberikan nanti juga sumbernya dari sini. Boleh kalian screenshot atau di download videonya, silahkan. Oke, mungkin untuk special tools sampai di sini dulu. Jangan lupa absen dan kerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.